Selamat berjumpa anak-anak ibu, walau baru bisa lewat udara. Baik, pada kesempatan ini ibu akan coba hantarkan satu pemahaman atau informasi mengenai apa itu sekolah ramah anak. Anak-anakku, sekolah ramah anak adalah sekolah yang sangat bersahabat, sekolah yang sangat friendly dengan kalian semua, seperti suasana sekolah di SMA Negeri 1 Ngampar. Biar lebih jelas apa itu sekolah ramah anak atau seperti apa, yuk kita simak dulu video ini.
sekolah tanpa kekerasan. Tidak boleh terjadi kekerasan di sekolah yang dilakukan oleh guru, murid, atau warga sekolah lainnya. Semua warga sekolah wajib memberikan perlindungan terhadap anak dari diskriminasi dan tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Sekolah anak-anak adalah sekolah hebat yang membawa anak-anak berprestasi optimal sampai ke tingkat nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Dengan partisipasi orang tua, wali, lembaga masyarakat, dunia usaha, alumni, dan semua masyarakat, mari kita semua bekerjasama mewujudkan sekolah ramah anak demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Dengan sekolah ramah anak akan tercipta generasi muda adalah bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air, mendukung terwujudnya kabupaten dan kota layak anak menuju Indonesia layak anak. Itulah tadi gambaran apa dan bagaimana sekolah ramah anak. Anak-anakku, ada hal penting yang harus kalian cermati, yang harus kalian ingat bahwa sekolah kita bisa menjadi sekolah atau tempat kita belajar menjadi sekolah yang ramah anak tidak bisa ditentukan hanya oleh sekolahnya. Yang terlebih adalah bagaimana kita bisa menjadi siswa, menjadi anak didik yang memiliki karakter yang baik. Kemarin kalian sudah pahami betul bagaimana pendidikan karakter itu harus dikembangkan. Kalian sudah dapatkan materinya dan sekarang yang harus kalian pahami adalah kalau tadi di sekolah ramah anak tidak ada lagi yang namanya diskriminasi, tidak ada lagi yang namanya kekerasan, kemudian tidak ada lagi yang namanya nafsa atau narkotik dan zat adiktif lainnya berkembang di sekolah. Nah, semua yang diharapkan untuk menjadi sekolah ramah anak sudah ada di SMA Negeri 1 Ngamprah. Tetapi persoalannya adalah bisakah kita semua, Bapak Ibu guru kalian, para siswa menjaga, merawatnya hingga semua bisa tetap terpelihara? Karena misalnya toilet yang kita gunakan itu kita yang gunakan, tentu kita harus juga ikut pelihara kebersihannya. Walaupun ada petugas kebersihan, lingkungan sekitar, tumbuhan ataupun tempat kita bermain itu sudah tersedia, maupun pojok baca ada. Seperti tadi, salah satunya adalah adanya arena kreativitas. Kita ada panggung terbuka. Nanti kalau kalian sudah saatnya masuk sekolah, kalian bisa keliling, minta antar kakaknya, kalian bisa lihat. Semua yang digambarkan itu ada. Jadi tinggal bagaimana kita bisa memelihara itu semua. Nah, yang lebih penting adalah yang harus diingat adalah apa yang sebaiknya kalian lakukan, apa yang menjadi kewajiban kalian. Ini adalah kewajiban yang harus kalian ingat. Kalian harus tetap hormat pada orang tua, pada wali kalian, pada bapak ibu guru, pada orang yang lebih tua. Kemudian kalian tetap bisa mencintai keluarga, masyarakat, dan teman dengan tulus tanpa melihat apapun itu. Kalian bisa juga lebih punya jiwa patriotik mungkin ya, nilai cinta tanah air, bangsa, dan negara karena kalian sebagai penerus. Kemudian juga kalian bisa menunaikan ibadah dengan kualitas yang lebih baik dibanding yang lalu. Kemudian juga kalian bisa lebih memperdalam pelajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang terpenting juga kalian tetap memiliki etika dan akhlak yang mulia, yang baik, yang sesuai dengan keyakinan, yang sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita. Itu yang harus kalian catat. Kemudian bagaimana itu semua bisa terwujud dengan baik? Tentunya sekolah ini harus punya lingkungan yang cinta damai. Jadi tidak ada lagi kekerasan, baik itu kekerasan berupa bullying verbal. Artinya
kemudian bullying nonverbal, kemudian ada bullying relationship, kemudian ada juga bullying cyber. Apa itu bullying verbal? Nah ini dia, misalnya lewat kata-kata, entah itu kalian gibah atau gosip, kemudian mencela atau memfitnah, atau kalian membuat ancaman itu bukan itu, tapi dengan kalian melakukan tekanan yang bisa mengganggu kenyamanan hati teman kalian, itu adalah bentuk ancaman. Itu adalah bentuk bullying atau perundungan verbal, kata-kata. Itu yang juga harus kita hindarkan di lingkungan sekolah ini. Kemudian ada bullying nonverbal. Salah satunya adalah bullying nonverbal itu kalian lewat fisik ya, misalnya kalian menatap dengan sinis atau mencibir juga bisa, sehingga kesannya kalian merendahkan orang lain. Kemudian kalian juga banyak menonton hal-hal yang bisa mengganggu emosi kalian, sehingga kalian mudah sekali melakukan recehan atau bullying ya. Kemudian mengancam karena merasa kalian punya power, punya kekuatan, atau ada kakak kelas sehingga kalian, nah ini yang paling tidak boleh. Kemudian juga kalian membiarkan teman baik itu sehingga tidak masuk dalam kelompok atau tidak punya teman, itu juga satu hal yang tidak boleh kalian lakukan. Kemudian kalian memanipulasi persahabatan, artinya tidak tulus dengan pertemanan yang kalian jalin. Entah itu kalian hanya ingin memanfaatkan saja, atau kalian ingin menyembunyikan kelemahan kalian dengan pura-pura berteman. Ini kan yang ujung-ujungnya nanti muncul perselisihan atau klik, biasanya di anak wanita seperti ini sering terjadi. Itu mungkin untuk nonverbal. Nah, kemudian ada juga bullying relasional. Apa itu bullying relasional? Kalian pernah merasakan begini, kita seperti tidak punya kepercayaan diri karena teman-teman sudah belum menjudge kita tidak bisa apa-apa, melabel, menuduh, sini mah ada sini menjadi kacau. Nah itu ya, karena itu tidak boleh. Kemudian juga mengabaikan, kalian merasa siapa teman tidak ada peranannya, tidak akan bisa berbuat apa-apa, sudah anggap aja nggak ada walaupun hadir. Nah itu juga tidak boleh. Kemudian memunculkan, misalnya nih kalau nanti kalian sudah berada di kelas bertatap muka, memunculkan kalian dalam kelompok, jangan diajarkan, nggak usah bawa dia, tidak usah disertakan dalam kelompok kita karena dia malas, karena dia ini itu. Nah itu memunculkan, itu juga tidak boleh ya. Itu yang menjadi bully yang secara tidak sehat juga. Kemudian bercanda, mungkin sering kita bercanda tapi bercandanya akhirnya jadi jatuhnya mengejek, entah itu mengejek arahnya ke body shaming, misalnya si gendut, si tenang gitu, atau misalnya ke arahnya ke, biasanya ada suara semua orang bicara atau kalau nah si burung betet, nah itu kan ini yang harus kalian hindarkan. Atau kalian punya penilaian yang lebih berlebihan ya, misalnya sesuatu itu nggak nggak serumit itu, nggak separah itu, tapi kalian sudah berubah membuat pikiran yang agresif, wah nanti saya bisa dirugikan nih kalau berteman dengan gitu ya. Nah itu juga harus kalian hindarkan sehingga nanti kalian akan lebih punya rasa nyaman. Sekarang ini semua mungkin menjadi satu hal yang belum kalian rasakan karena kita masih belajar dengan jarak jauh, kita masih BDR. Tapi nanti ketika kalian sudah berada di sekolah ini, kalian akan bisa merasakan betapa ternyata keramahan di sekolah itu menjadi sesuatu yang penting yang bisa mendukung kalian bisa belajar dengan baik. Nah, kemudian ada bullying di ruang cyber sekarang karena memang multimedia atau dunia maya sudah sangat begitu dahsyatnya, sehingga kadang kita sering melakukan tekanan-tekanan lewat cyber, entah itu lewat fasilitas multimedia, entah itu lewat gambar-gambar atau apapun itu yang bisa kalian lakukan, atau lewat medsos yang paling banyak dilakukan. Kalian awalnya bercanda tapi karena kelewatan hingga itu jadi menimbulkan
satu penekanan, hingga itu akibatnya menyinggung orang. Nah, makanya muncullah undangan ITI, undang-undang ITI. Nah, itu yang nanti juga harus kalian pahami agar kalian bisa punya portal ketika bermain medsos. Ini bullying di dunia cyber. Kemudian masih juga berkaitan dengan medsos, misalnya voicemail, voice note yang kalian kirimkan itu semua yang juga tujuannya hanya untuk memberikan apa ya namanya kalau gitu ya, meremehkan, walaupun tadinya kalian tidak berniat mau mengejek, tapi karena menganggap bercandanya kelewatan, akhirnya itu menimbulkan jadi masalah. Sehingga ini yang juga yang harus kalian lakukan. Nah, masih satu karakter dengan mengirimkan email negatif, tekanan-tekanan semacam itu juga sebaiknya tidak dilakukan. Itu adalah bagian dari bullying juga atau dari perundungan. Nah, juga yang harus kalian hindari adalah ketika kita membuat situs atau kita mengupload baik di IG ataupun di YouTube mengenai apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, sebaiknya itu kita pertimbangkan. Tidak apakah itu sesuai dengan etika norma kita, baik norma agama, norma adat, norma ketimuran kita, ataukah itu justru akan membuat dan merugikan orang lain ataupun diri kita sendiri. Itu juga bagian dari hal yang disebut yang bagian dari bullying dari ruang cyber, ya. Itu juga yang harus kita hindarkan. Atau kalian membajak akun, itu juga sama, bagian dari bullying di dunia cyber. Nah, kalau itu semua tadi adalah rentetan sekolah ramah anak ketika nanti kalian bertatap muka di sekolah. Kemudian bagaimana dengan saat sekarang ini kalian belajar di rumah? Apa yang bisa kalian lakukan agar kalian bisa merasa senang? Awal mungkin kalian sudah terbayang menggunakan seragam putih abu-abu, kalian sudah duduk di bangku SMA menikmati suasana baru, berteman dengan kawan yang baru, kalian berada di sekolah yang keren ini, SMA Negeri 1 Ngamprah, sekolah cita-cita dambaan kalian, tapi tertunda harus nanti kalian masuk. Tapi tetap kalian punya kewajiban untuk bisa memenuhi sebagai pelajar, yaitu belajar BDR, belajar dari rumah. Lantas apa yang harus kalian lakukan? Kalian bisa belajar, bisa tetap gembira, tetap ceria belajar dari rumah. Yang pertama, kalian harus tetap bisa punya niat kalian untuk belajar. Jadi kalau belajar dari manapun itu bisa dilakukan. Pertama niat, tentu ketika kalian sudah berniat mau belajar pagi, kalian setelah sholat subuh kemudian bersiap diri seperti kalian mau sekolah, mandi, sarapan, baru kalian coba ikutin arahan untuk kegiatan belajar di hari itu. Semua kalian ikutin hingga selesai. Tapi kan hanya sampai pukul 12. Setelah itu apa? Kita tidak bisa beraktivitas yang lain. Seperti kata kalian tahun kemarin masih bisa berkegiatan OSIS, eskul. Kalau sekarang ini apa? Banyak hal yang bisa kalian lakukan. Ketika kalian di rumah, kalian bisa manfaatkan waktu istirahat. Entah itu kalian gunakan untuk menulis, mengasah kemampuan menulis, bercerita tentang ketika kalian pengalaman di SMP, atau mungkin kalian punya cita-cita, punya obsesi, kalian bisa tuangkan, bisa tulis, atau kalian bisa kembangkan hobi kalian yang lain, yang hobi nyanyi, hobi main musik, hobi berketerampilan, hobi berolahraga, itu juga bisa tetap kalian kembangkan. Kalian juga bisa tetap berbakti, membantu orang tua. Kalian bisa terus meningkatkan kualitas keimanan dan ibadah kalian dengan mengikuti berbagai kegiatan yang bisa kalian tempuh. Hingga malam hari kalian masih bisa banyak mengisi kegiatan. Kalian jangan lupa tugas-tugas yang harus diselesaikan tetap kalian kerjakan. Semua ritme yang harus dituntaskan dengan berkaitan dengan kegiatan belajar kalian selesaikan. Ketika ada kesulitan, kalian bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru. Kalian bisa mulai belajar kenal lewat dunia maya dulu. Karena sudah masuk di kelas, kalian bisa sapa temannya, namamu dan
dari sekolah mana, alamatmu di mana, bisa komunikasi dulu lewat WA atau lewat multimedia ataupun lewat medsos. Kalian bisa komunikasi dulu sampai nanti saatnya kalian bisa saling berjumpa, kalian sudah bisa bertemu dengan lebih akrab. Dari semua ini yang terpenting adalah sekolah ramah anak tidak bisa diciptakan, diwujudkan hanya oleh sekolah. Sekolah ramah anak menjadi kewajiban kita semua. Kewajiban sekolah, kewajiban Bapak Ibu guru, kewajiban kalian sebagai warga belajar. Kenapa? Karena sekolah hanya bersifat memfasilitasi. Ketika fasilitas itu bisa kalian manfaatkan dengan baik, kalian rawat dengan baik, insya Allah semua akan baik-baik saja. Semua menyadari betapa yang terpenting kedamaian, cinta kasih, kemudian ketulusan, saling menyayangi, saling membantu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Maka itu adalah bagian dari yang terpenting yang akan mewarnai sekolah ramah anak. Itu sementara yang ingin Ibu bisa sampaikan dari materi ini. Ibu hanya ingin minta kalian bisa menuliskan pengalaman kalian belajar di SMP, kemudian juga kalian ceritakan harapan kalian belajar di SMA. Nanti dikirimnya ke Google Classroom, Google Form, dikirim ke Google Form yang sudah ada. Ibu tunggu 2 hari setelah hari ini, ya. Setelah hari ini Ibu tunggu 2 hari, Ibu akan coba lihat. Itu saja mungkin anak-anakku. Kalau kalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, boleh kita berkomunikasi via WA ataupun email atau apapun itu. Nanti kalian bisa minta nomor Ibu sama kakak kalian, atau kalian bisa kunjungi nanti Bapak Ibu di tim BK SMA Negeri 1